sokletasi atau ekstraksi sokletasi. Apa sih fungsinya ekstraksi sokletasi? Ekstraksi sokletasi itu adalah kita mengambil senyawa tertentu dari sampel atau bahan tertentu dengan menggunakan pelarut tertentu. Ya, karena kita menggunakan rosella, jadi kita mengekstraksi senyawa tertentu dari rosella ini, sampelnya berarti rosella, dengan menggunakan pelarut tertentu. Pelarutnya adalah aquades. Ya, apakah bisa yang lain, Bu? Bisa pelarutnya. Tergantung senyawa apa yang mau kalian ambil. Di dalam rosella ini banyak sekali senyawanya. Ada alkaloid, ada flavonoid, ada steroid, ada tannin, pokoknya metabolit sekunder. Dan kalau kita gunakan pelarut tertentu, tergantung dari senyawa apa yang mau diambil. Kalau misalnya senyawa-senyawa yang dia, nah ini dia kan, ini nanti mulai di satu siku, dia mulai begini. Nah kalau yang mau diambil dia senyawa-senyawa yang larut dengan alkohol, maka kita pakai pelarutnya alkohol. Kalau dia senyawa misalnya non-polar, kita pakai pelarutnya N-heksan. Nah karena kita punya pelarutnya aquades, berarti senyawa-senyawa polar yang kita ambil. Senyawa-senyawa yang larut di aquades. Dan ekstraknya itu nanti ekstrak bunga rosella. Oke? Jadi alat soklet ini dia rangkaian ya, rangkaian alat soklet. Nggak ini saja, nggak ini saja, nggak ini saja, nggak ini saja, tapi keseluruhannya. Dan harusnya ada satu lagi static clampnya, tapi karena kita nggak dapet, ya udah ini bisa berdiri, kita pakai aja yang ada. Biasanya kalau dijual dia sekalian dengan static clampnya. Nah, yang di bawah ini disebut sebagai heating mantle. Ya, heating mantle atau alat pemanas. Nah, alat ini akan memanaskan pelarut. Yang ini dia berdiri ini, nampak kan? Yang letaknya di labu sokletasi. Itu pelarutnya. Ya. Nah, kalau heating mantle ini tidak ada, apakah kita tidak bisa melakukan sokletasi? Tidak, kita tetap bisa melakukan sokletasi. Tapi kita bisa ganti alat heating mantle ini dengan alat lain yang fungsinya sama kurang lebih mendekati dengan heating mantle. Apa misalnya alatnya? Hot plate misalnya. Hot plate atau kompor listrik. Hanya kelemahannya kalau hot plate mungkin ada masihan suhunya, jadi kita tahu berapa suhunya. Suhunya itu suhu apa? Suhu dari pelarutnya. Kayak aquades atau air kan suhunya di 100 derajat Celcius. Jadi kita pasanglah suhu heating mantle itu di 100 derajat Celcius. Kita bisa lihat ya dari cara dia mendidih. Ini mencapai 100 derajat Celcius. Kalau dia, kamu kenapa? Keluar aja kamu. Ada kutu di situ. Bukan, Bu. Terjepit kaki saya. Hah? Terjepit. Ya bilang lah yang depan. Kau menjepit kaki dia. Enggak, Bu. Udah, kita tinggal ngomong aja. Ya, Bu. Jadi kan aku nggak merasa perasaan baper. Kirain kan kamu ngetawain aku dari tadi ngomong. Sensitif jadinya kan? Udah? Ya baper lah aku kan. Aku lagi ngomong dia ketawa-ketawa senyum. Kan berarti kan kayak ngetawain aku kan. Padahal aku udah serius-serius ngomongnya. Udah? Ini suhu 100 derajat Celcius. Dia memanaskan aquades yang dia memang titik didihnya 100 derajat Celcius. Kalau kita pakai alkohol, ya mungkin harus suhu alkohol yang kita pakai. Berapa suhu alkohol untuk mendidih? Misal, saya lupa ya, 80-an kali ya. N-heksan misalnya 78 ya alkohol. Kalau N-heksan 67. Jadi 78 alkohol. Jadi kita nggak boleh 100 derajat Celcius, nanti menguap semua, belum sempat, udah langsung naik dia. Dah. Jadi kita lihat suhu dari pelarutnya, kita setel. Kalau dia pakai hot plate, kita takut nggak bisa setelan, kita pakai labu leher 2 alat sokletnya, labu alasnya, jangan labu soklet, labu leher 2 yang satu gini satu gini. Di sini ada lagi dia lehernya, maka disebut labu leher 2. Yang satu lagi itu untuk memasang termometer supaya kita tahu suhunya memang sesuai dengan suhu dari pelarutnya. Di labu alasnya ya, labu alas. Karena di situ diletakkan pelarut. Jangan ini yang terukur, labu alas. Oke, paham?
Nah, ini tadi labu alas. Labu alas tempat meletakkan pelarut dan tempat menampung sampel sekaligus. Nah, fungsi labu alas yang ini tempat meletakkan pelarut sekaligus menampung sampel. Nampak kan tangan saya? Nanti kan kalau dia udah masuk di siklusnya kan sampelnya udah masuk di siklusnya. Nanti kan sampelnya masuk lagi kemari, jatuh. Nah, kemari lagi dia, tertampunglah si bunga rosella tadi. Oke? Nah, selanjutnya adalah sifon. Sifon. Yang ini sampai kemari sifon. Dan ini sampai kemari disebut sebagai sifon. Sifon, sifon. Bukan siwon, bukan yang lain-lain ya. Saya menyebutkan harus itu. Harus seperti itu. Karena apa? Nanti waktu saya tanya lagi responsi, banyak yang nyebutin yang lain-lain. Ada bilang kondensor apa bu kemarin predator ya. Padahal jauh kali antara kondensor dengan predator. Predator bu katanya. Apa? Predator bu. Dan cari orangnya, ada itu orangnya. Ya, padahal kondensor jauh kan? Kondensor dengan predator gara-gara ornya belakang tor. Jadi dia bilangnya predator kan. Jelas itu kondensor. Dan kondensor. Nah, kalau yang ini sifon. Sifon ini tempat meletakkan timbal, sampel, kertas saring yang dirangkai khusus, ditaruh sampel di dalamnya kita sebut sebagai timbal. Timbal. Ini kita kasih staples. Biasanya kita pakai benang wol, kita jahit. Kenapa? Supaya senyawa di staples nggak ikut terlarut. Jadi kita pakai benang wol. Kenapa? Karena yang namanya kertas saring ini terbuat dari kayu atau selulosa, serat selulosa. Dan benang wol itu dia terdiri atas bahannya selulosa. Jadi sama, tidak ada yang mengganggu di situ. Oke? Kita jahit, kita masukkan sampelnya, kita jahit, kemudian kita masukkan di sini sifon. Nah, seperti ini. Kan? Ini teh bunga rosella, kalau ini teh tubruk kalau tidak. Oke? Timbal ya. Timbal. Ada yang bisa bilangnya timbal, ada yang bilangnya timbal. Timbal lah. Kalau timbal dia lead ya, timbal senyawa timbal. Timbal lah. Oke? Selanjutnya kondensor. Nah, kondensor atau pendingin. Ada bola-bola di sini kan? Pendingin. Kondensor ini terdiri atas dua aliran. Satu inlet, tempat masuk air yang dihubungkan dengan keran yang dipegang silisor. Yang satu lagi outlet, tempat keluarnya air keran tadi. Ya. Kenapa dia dipasang kondensor? Karena di bawahnya ada pemanasan, sehingga dia tetap berjalan normal. Kalau nggak pecah alat ini kalau tidak ada kondensornya atau pendinginnya. Dan inlet, outlet. Oke? Bagaimana alat ini bekerja? Kalau dia sudah panas, uap airnya kan naik kan? Lama-lama nanti naik uap airnya masuk memenuhi dari sifon, baik dari bawah maupun atas pun juga ada kan? Saya nampak kan? Ya, sampai penuh dia satu ini atau terendam satu ini, dia akan naik masuk, turunlah nanti semua zat yang ada di sini yang dia ekstrak. Yang dia ekstrak. Dan kalau sudah jatuh itulah disebut sebagai satu siklus. Oke? Jadi kita bekerjanya berapa siklus dia berjalan. Kalau dia masuk penuh satu siklus. Penuh satu siklus jatuh. Dan kayak mana kita menghentikan sokletasi? Kita hentikan sokletasi jika di timbal tadi zat warnanya habis atau dia warnanya sampai nggak berwarna lagi karena sudah terserap masuk ke dalam labu soklet. Jadi warna merah semua kan lama-lama udah terserap habis warnanya jernih, berhentilah kita melakukan sokletasi. Kalau kalian rajin, terhitung ada berapa kali siklus, tapi kan nggak mungkin mantengin segitu lama kan, bisa nggak 1 jam 2 jam, bisa sampai 5 jam 7 jam, tergantung ada beberapa banyak senyawa yang mau kita taruh.
Ada yang mau ditanya? Dari penjelasan saya, ada yang kurang jelas?